Perkenalkan, nama saya Agustina Tironi, dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di Bandung, Jawa Barat, khususnya di Desa Sadang Mekar. Saya ingin menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan khususnya sewaktu saya pelayanan. Pada tahun 2019 dan 2020, Tuhan mempercayakan saya melakukan pelayanan kurang lebih 10 bulan di Desa Sadang Mekar. Dan Tuhan itu sangat baik. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak kesulitan yang dihadapi, tapi ada banyak juga cara Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang ada di luar sana, bahwa ketika melakukan pelayanan di Bandung, khususnya di Desa Sadang Mekar, desa yang cukup jauh dari masyarakat, pemukiman yang jarang sekali, bahkan untuk menjangkau satu rumah, saya butuh 30 menit sampai 1 jam untuk melakukan perjalanan seperti biasa. Dan saya di sana bersama dengan teman pelayanan saya, jadi kami 2 orang di sana. Dan di desa itu, khusus di mana kami tinggal, hanya ada kami berdua dan tidak ada masyarakat lainnya, karena mereka berbeda desa dari yang kami tinggal. Dan di sana Tuhan mengizinkan banyak hal yang kami rasakan. Hal-hal itu adalah di mana kami dipercayakan untuk mengajar dan juga menjaga daerah setempat kami tinggal. Namun saudara-saudara perlu tahu bahwa seperti yang tadi setelah saya katakan, hanya berdua kami tinggal di sana. Dan sewaktu malam hari, saya dan teman saya, kami harus menjaga tempat itu, yang dimana kami tidak beristirahat, namun kami harus menjaga tempat itu. Dan 1 bulan pertama, saya rasa ini tempat sangat indah dan aman. Namun bulan kedua, saya mulai merasa ada yang lain di tempat ini. Dan apakah itu, saudara-saudara? Ternyata di sana selain warga yang sangat jauh dari tempat kami tinggal, di sana juga sulit untuk kami mencari pertolongan. Kenapa? Karena sewaktu malam hari di bulan-bulan berikutnya, ketika saya dan partner melakukan pelayanan di sana, kami tidak bisa tidur dengan nyaman. Kenapa, saudara-saudara? Karena di sana banyak sekali preman. Dan dari sekian banyak cerita, ada satu momen yang ingin saya bagikan untuk menguatkan kita semua. Ketika 2-3 bulan berlangsung, kami terus didatangi oleh preman-preman yang membuat saya secara pribadi sangat takut. Bahkan saya tidak percaya bahwa saat itu saya bisa selamat dari hal-hal yang sangat membuat saya takut dan meragukan penyertaan Tuhan. Malam itu, saya dan teman saya, kami sudah sangat lelah 1 hari mengajar. Dan pada malam hari, kami sudah tidak lagi menjaga lokasi itu seperti biasanya. Kami memilih untuk beristirahat, mengingat keesokan harinya saya dan teman saya, kami harus mengajar lagi pada jam 7 pagi. Dan itu kami lakukan setiap hari. Karena itu kami harus beristirahat di malam hari. Dan saudara-saudara perlu tahu, ketika saya sudah sangat lelah bersama dengan teman saya, kami beristirahat. Dan ketika kami sudah beristirahat, malam hari itu saya mendapatkan mimpi. Dan mimpi itu bercerita demikian. Pada malam itu ketika saya tidur, saya memimpikan ada 1 ibu bersama dengan anaknya yang sementara dipeluk, dan ada 1 perempuan yang mengejari ibu dan anak ini. Dan di situ saya merasa untuk bisa menolong mereka. Dan kenapa wanita ini harus mengejar ibu dan anak ini? Dan ketika saya berusaha untuk menolong ibu dan anak ini, perempuan yang ada di dalam mimpi itu serasa ingin memarahi saya. Dan pada tangannya ada senjata yang ia pegang. Dan saat itu ia sangat marah kepada saya.
sehingga senjata itu ditodong kepada saya. Dan waktu itu juga saya mengingat Tuhan dan saya berdoa, Tuhan, jika Tuhan mengizinkan saya untuk mati saat ini, maka pistol ini pun akan terkena di tubuh saya. Namun jika Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi, walaupun pistol ini akan ditembakkan kepada saya tidak akan merasa sakit, bahkan akan mati. Dan setelah saya berdoa dalam hati, pistol itu pun diarahkan dan ditembakkan kepada saya. Namun saudara-saudara, dalam mimpi saya tidak merasakan sakit apapun. Dan seketika itu pun saya bangun dari mimpi saya. Setelah saya bangun dari mimpi saya membangunkan teman saya dan saya menceritakan apa yang sedang saya rasakan dalam mimpi itu. Dan seketika saya bercerita dan selesai dari cerita itu, kami berdua pun berdoa. Ketika kami amin dari berdoa, apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan itu sungguh sangat baik. Tuhan itu menggunakan segala caranya untuk melindungi orang-orang yang berpegang pada Tuhan. Ketika kami amin dari berdoa, saudara-saudara, di dalam ruangan tempat kami tidur dan di luar ruangan itu telah dikepung oleh banyak sekali preman-preman. Di depan, di belakang, di samping, di kiri dan di kanan, semuanya telah dikepung dan mereka menggunakan senter untuk menyenter kami. Dan di sana tidak hanya itu saja, mereka menggunakan batu untuk melempari tempat di mana kami beristirahat pada malam hari itu. Saya sangat merasa takut dan saya waktu itu sudah menangis. Tuhan, kepada siapa saya harus meminta pertolongan? Tetapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, dan Tuhan menjawab setiap doa tepat pada waktunya ketika kita benar-benar membutuhkan pertolongan itu. Walaupun banyak orang di luar yang mengancam, dan saya dan teman saya putus asa, kami akan selamat atau tidak, dengan keadaan yang siapa yang bisa menolong saya, siapa yang bisa menolong kami. Tapi di sini Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ada satu hal yang saya dan teman saya lakukan. Ketika kami sudah merasa takut, saya sudah gemetar dan lain sebagainya, ada satu buku yang mengingatkan saya dan teman saya. Kami membuka buku, di mana buku itu tercatat banyak lagu-lagu pujian yang bisa kami nyanyikan untuk Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika saya gemetar, Tuhan menguatkan saya. Ketika mulut saya tidak bisa berkata-kata untuk mengucapkan syair lagu yang ada di dalam buku itu, Tuhan memberikan kekuatan untuk mengucapkan syair lagu itu untuk memuliakan namanya. Dan pada malam hari itu, sekitaran jam 2 sampai jam 3 subuh, saya dan teman saya, kami menyanyikan lagu itu, mulai dari suara yang gementar-gementar karena takut, suara yang tidak bisa dibesarkan karena takut orang di luar akan mengetahui di mana kami berada. Tapi mulai sedikit demi sedikit Tuhan memberikan kekuatan. Saya dan teman saya menyanyi, semakin lama semakin besar. Kami percaya bukan hanya kami berdua yang menyanyi, malaikat surga sedang menyanyi bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami menyanyikan lagu-lagu pujian, orang-orang itu pun sedikit demi sedikit mereka pergi dari tempat itu. Dan saudara-saudara, jam 4 subuh, orang-orang itu sudah tidak ada lagi di tempat itu. Dan saudara-saudara perlu tahu, bukan hanya itu yang Tuhan nyatakan lewat penyertaannya. Bahkan rumah yang tidak dapat melindungi kami seperti kuasa Tuhan karena hanya terbuat dari kaca, batu-batu yang dilemparkan itu pun tidak sampai merusakkan rumah itu. Tuhan bekerja dengan segala cara. Tuhan mengingatkan saya dan teman saya untuk tidak terlelap dalam tidur kami. Dan Tuhan juga memberikan kuasa untuk tetap bertahan di dalam ketakutan kami. Dan jadi saudara-saudara, tidak ada hal yang terlalu berat yang Tuhan tidak bisa lakukan untuk melepaskan kita dari segala ancaman apapun. Tidak ada tangan manusia yang terlalu kuat lebih dari tangan Tuhan. Dan tidak ada cara berpikir yang lebih baik dari seorang manusia daripada cara Tuhan untuk mengeluarkan kita dari segala ketakutan, segala ancaman, bahkan segala hal yang
membuat kita ragu tentang penyertaan Tuhan. Tuhan memanggil saya dan saudara-saudara untuk menyerahkan segala apapun yang kita alami yang membuat iman kita meragukan akan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan hari ini, hari kemarin, dan hari yang akan datang tetap menyertai saya dan saudara-saudara dimanapun kita berada dan dimanapun kita melakukan pelayanan untuk memuliakan namanya. Tuhan memberkati.